berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkannya, sebaiknya kita melakukan apa ya namanya ya, melakukan tes kesemangatan kita. Kita lakukan tepuk semangat seperti biasa ya nak ya. Oke semuanya, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, bagus semuanya masih semangat. Oke, tadi pagi sudah pada sarapan semua? Ada yang nggak sarapan nak? Oke, nanti kalau tidak sarapan, nanti setelah jam belajarnya selesai, jam istirahat beli nasi uduk ya. Oke, sekarang dibuka halaman, bukunya dibuka halaman 35. Di situ ada materi hak dan kewajiban. Oke, Ibu akan menjelaskan untuk materi yang pertama, apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang sah dan harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Contohnya Ayah Andi bekerja di perusahaannya Ayah Rudi. Kewajiban Ayah Andi bekerja di perusahaan Ayah Rudi untuk melakukan pekerjaannya. Terus haknya Ayah Rudi adalah mendapatkan upah dari apa yang sudah dikerjakan di perusahaan tadi. Oke, seperti itu. Ada lagi contohnya, seperti ibu mengajar kalian, ibu mengajar di sekolah SD. Ibu mendapatkan upah, ibu mendapatkan hak ibu berupa honor ya. Itu tadi adalah contohnya hak atau pengertian hak. Dan sekarang yang kedua adalah kewajiban. Oke, apa itu kewajiban? Buka halaman selanjutnya, halaman 36. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang, sesuai dengan aturan. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Contohnya kita harus menjaga kewajiban kita atau mematuhi kewajiban kita. Kewajiban itu apa nak? Kewajiban itu adalah mematuhi hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku itu seperti apa? Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela, karena kalau melakukan hal-hal yang tercela seperti mencuri, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus berlaku jujur, tidak boleh mencuri. Nah, seperti kalian ini tidak boleh nak ya. Kalian biasanya kalau pulang sekolah suka mengambil kelapa, walaupun itu kelapa jatuh dari pohon, kalian tetap harus meminta atau menemui orang yang punya dulu. Pak, boleh tidak kelapanya saya ambil? Kalau bapaknya sudah mengizinkan, boleh nak, silakan kalian ambil. Tapi kalau kalian tidak meminta izin kepada yang punya, kalian mengambilnya, itu namanya mencuri. Dan kalau yang punya tidak terima, maka kalian akan diberikan sanksi ya, karena kalian tidak mematuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu harus jujur, tidak boleh melanggar hukum. Tadi yang pertama Ibu sudah menyampaikan apa itu hak, dan yang kedua apa itu kewajiban. Dan sekarang Ibu akan memberitahu kalian contoh hak dan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban kita bisa buka halaman 37. Di situ ada hak anak-anak di rumah. Oke, apa saja Bu hak anak-anak di rumah? Yang pertama, 1, jika dia masih balita, dia bisa mendapatkan hak kasih sayang. Contohnya, dia makan disuapi, mandi dimandikan, memakai baju dipakaikan, saat tidur dia dipeluk. Itu hak dan kewajiban seorang anak yang lagi di rumah. Ya, terus setelah dia dewasa Bu, setelah dia dewasa dia tetap mendapatkan hak dan kewajiban dia sebagai seorang anak. Nah, cuman kalau tadi dia balita, dia masih diasuh sama orang tuanya. Kalau dia sudah dewasa, tidak mungkin ya dia masih disuapi, masih dimandikan. Otomatis perhatian orang tua terhadap si anak ini berubah karena dia sudah dewasa, tapi dia tetap bisa mendapatkan haknya atau kewajibannya. Oke,
di rumah. Sekarang yang kedua itu ada hak mendapatkan perlindungan. Contohnya mendapatkan perlindungan saat kita berjalan, kita terkena sinar matahari, itu rasanya apa? Nah, kalau kita berjalan terus suasananya atau cuacanya panas, kita pasti merasakan kepanasan. Kalau saat kita berjalan turun hujan, kita pasti akan kehujanan. Oke, maka dari itu kita harus mendapatkan hak perlindungan. Apa Bu hak perlindungan itu? Kita harus mendapatkan tempat berlindung, contohnya seperti tempat tinggal yang layak, tempat untuk kita tumbuh, tempat kita berlindung itu seperti rumah ya. Kalau kita tidak punya rumah, otomatis kita tidak ada tempat berlindung ya. Maka dari itu sekarang ada yang namanya bantuan, itu ada yang namanya bantuan bedah rumah. Nah itu kalau kita nanti kalau kita warga tidak mampu, kita nanti akan dibantu ya, akan mendapatkan bedah rumah. Maka dari itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai orang tidak mampu. Jangan nanti kalau udah mampu, rumahnya udah besar, mau minta bedah rumah, itu berarti melanggar hak dan kewajiban. Tidak boleh seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah hak untuk bermain. Apa itu hak untuk bermain? Oke, saat kita di rumah kita boleh bermain, kita boleh mengaplikasikan mainan-mainan kita yang ada di rumah. Cuman satu, hak kita untuk bermain dan kewajiban kita untuk membersihkan ya. Kalau kita sudah bermain, kita bermain sama teman-teman kita, memakai mainan, mengaplikasikan mainan seperti tanah, terus air, dan kita nanti mengotori lantai. Kewajiban kita sebagai seorang anak, karena kita sudah bermain dan mengotori lantai, otomatis kita harus membersihkan ya. Hak kita untuk bermain ada, tapi kewajiban kita tetap harus ada. Setelah kita bermain, otomatis kita akan membersihkannya. Tidak mungkin dong kita sudah kelas 4 SD kita bermain kok orang tua kita yang membersihkan, iya enggak? Iya, jadi kalau kita habis bermain, kita harus membersihkan, kita harus merapikannya ya. Jangan lupa habis bermain dipanggil temennya langsung kabur gitu aja, nggak diberesin mainannya, nggak boleh. Nah ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Apa sih Bu hak untuk mendapatkan pendidikan? Hak untuk mendapatkan pendidikan itu seperti kalian saat ini, kalian dari rumah pergi ke sekolahan untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikannya itu tuh bukan hanya kalian mendapatkan pelajaran seperti hari ini, tapi kalian mendapatkan fasilitas untuk belajar dengan baik, belajar dengan nyaman ya. Kalian di sini mendapatkan mendapatkan perhatian dari guru. Itu namanya hak untuk pendidikan ya. Kalian berangkat dari rumah ke sekolah, di sekolahan kalian belajar, kalian mendapatkan kenyamanan di sekolahan seperti saat ini. Sekolahan kalian nyaman, bersih ya. Hak kalian di sini untuk belajar dan kewajiban kalian untuk menjaga lingkungan sekolahan agar tetap bersih ya. Paham ya anak-anak sekalian? Dan terakhir satu lagi yaitu hak mendapatkan kesehatan. Hak mendapatkan kesehatan itu seperti apa Bu? Oke, kalau kita sakit otomatis kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Nah begitu juga kalau kita sehat, otomatis kita akan belajar dengan baik. Maka dari itu hak dan kewajiban kita adalah hak kita mendapatkan perawatan. Saat kita sakit, kita bisa pergi ke puskesmas, karena di sana ada petugas kesehatan yang akan merawat kita. Kewajiban kita sebagai manusia, kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari yang namanya sakit, agar kita tetap sehat. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau sudah paham, Ibu cukupkan pertemuannya sampai di sini. Selanjutnya kalian buka halaman 38. Di situ ada tugas-tugas. Tadi kan sudah Ibu sampaikan hak dan kewajiban anak di rumah. Untuk pekerjaan rumah selanjutnya, PR kalian sebutkan hak-hak dan kewajiban kalian di sekolah.
Tadi hak dan yang ibu bahas hak dan kewajiban di rumah. Untuk PR di rumah kalian cukup menyebutkan hak dan kewajiban di sekolah. Oke? Oke, paham ya nak ya, halaman 38. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, kita tutup pertemuan kita cukupkan sampai di sini saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu keluar dari kelas, tolong kalian berdoa dulu ya. Jangan langsung kabur, sebelum bel kalian tunggu bel, setelah bel baru boleh pulang. Oke, terima kasih anak-anak.